Manajer Timnas Indonesia Sumarji dan pengamat sepak bola Akmal Marhali mengakui Australia merupakan lawan yang berat. Namun di balik itu, permainan Timnas Garuda sangat membanggakan. Dikatakan bermain cukup all out, berjuang luar biasa. Itu kalau boleh saya katakan anak-anak mengakui perjuangannya luar dalam, benar-benar mengeluarkan segala kemampuan yang anak-anak miliki dan hasilnya pun ya boleh dikatakan cukup membanggakan walaupun sebenarnya dalam hati kecil kita di tim itu anak-anak juga menginginkan bisa meraih 3 poin. Tetapi kalau kita melihat pertandingan secara real, tentu dengan hasil 1 poin itu juga sudah merupakan sesuatu yang sangat membanggakan dan sangat menggembirakan dan sangat membanggakan untuk bangsa dan negara kita. Jadi saya kira itu. Banyak hal ya, banyak hal. Salah satu contoh juga kondisi lapangan juga boleh dikatakan anak-anak juga sedikit mengeluh dikarenakan kan apa namanya sehari sebelumnya hujan ya, hujan itu juga bagian juga yang boleh dikatakan juga menyulitkan dan juga dengan kondisi itu juga anak-anak juga merasakan sesuatu yang agak sedikit berbeda dibanding kita bermain saat di Saudi, itu juga jadi catatan kita. Tetapi so far memang kalau kaitannya dengan ini ya, dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya, lapangan GBK sudah cukup bagus ya rumputnya. Ke depan ketika kita home lagi, saya yakin dan percaya pasti kondisinya akan semakin lebih bagus dan itu akan semakin memudahkan para pemain, anak-anak untuk mengeksplor kemampuan yang ada pada dirinya. Itu Oh, catatan. Terus yang kedua, catatan yang kedua, kita tahu bahwa pertandingan kemarin memang dengan realistis yang ada di babak pertama, babak kedua juga merubah strategi. Tentu itu juga bagian terpenting yang menjadikan catatan kita untuk kita perbaiki di pertandingan-pertandingan yang selanjutnya. Baik nanti ketika kita melawan Bahrain ataupun setelah itu kita akan menghadapi situasi yang sulit juga karena perjalanan cukup jauh. Karena dari Bahrain kita langsung ke Tiongkok. Mengucapkan selamat buat tim nasional, buat Pak Mardi yang merupakan ketua badan tim nasional sekaligus manajer tim yang mampu membuat tim ini secara harmonisasi di internal sangat bagus sekali. Sehingga kita bikin kejutan di 2 pertandingan awal, tahan imbang Arab Saudi di kandang mereka, ini merupakan sejarah. Yang kedua, kita bisa menahan Australia yang sebelumnya di laga terakhir kita kalah 0-4 dari Australia di babak 16 besar Piala Asia 2023. Jadi menurut saya ini hasil imbang setara dengan kemenangan. Kenapa? Karena memang seperti yang disampaikan oleh Pak Mardi tadi, 2 tim lawan pertama kita ini adalah tim yang bisa dibilang tim elit Asia atau raksasa Asia. Arab Saudi 6 kali lolos Piala Dunia, kemudian Australia juga 6 kali juga lolos Piala Dunia dengan materi pemain mereka yang sangat mewah sekali karena rata-rata bermain di Eropa di klub-klub besar seperti Inggris, Italia, Belgia, dan Swiss. Artinya ketika kita mampu menahan mereka dengan hasil imbang, ini adalah sebuah kemenangan buat Indonesia dan menjadi modal yang cukup bagus untuk 2 laga ke depan. Tandang kita melawan Bahrain dan Cina, 2 lawan yang secara hitungan matematik ini bisa menjadi tempat kita untuk membuktikan kualitas tim nasional kita saat ini sudah masuk level Asia. Yang kedua yang perlu diketahui ya bahwa Australia hadir dengan dengan membawa luka besar ya ketika mereka kalah 0-1 dari Bahrain. Jadi mereka memang tampil all out untuk bisa memenangkan pertandingan, tapi saya melihat apresiasi buat lini belakang kita, kompleks defense-nya sangat luar biasa, membuat para pemain Australia frustasi. Penampilan yang tadi juga luar biasa dari Martin Paes ya, dengan dua bloknya yang sangat luar biasa yang membuat kita tidak kebobolan. Dan kalau dari segi pertahanan, kita harus berikan nilai 8 buat tim nasional Indonesia saat ini. Karena apa? Karena kita sangat konsentrasi sekali, sangat solid, komunikasi bagus. Itu bisa dilihat dari kita hanya dapat 1 kartu kuning di pertandingan ini karena Justin Hubner. Artinya pertahanan kita bermain sangat bagus dan tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang berbahaya yang merugikan.
Nah, modal ini kita harapkan ke depan bisa kita tingkatkan lagi saat berhadapan dengan Bahrain, dan yang paling tentunya ke depan sektor yang paling lemah diantaranya adalah lini serang. Nah, ini mungkin yang akan menjadi evaluasi pelatih Sintayong dengan Pak Mardi sebagai manajer, bagaimana lini serang kita ke depan melawan Bahrain dan Cina ini lebih tajam lagi, sehingga kemenangan itu kan hanya bisa diraih dengan mencetak gol. Bahwa pertahanan solid, pertahanan kuat luar biasa. Kalau kita tidak bisa mencetak gol, hasilnya minimal seri kita dapat gitu. Nah, Oh, karena itu mungkin ke depan PR yang paling harus dibenahi adalah di lini depan. Bagaimana lini depan kita harus lebih efektif dalam melakukan counter attack atau serangan balik.